Selamat siang Ibu. Oh, selamat siang juga Bu. Silakan duduk. Perkenalkan Bu, nama saya Karina Dayanti Simatupang yang bertugas sebagai ahli gizi di puskesmas ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Elmira, Bu. Tadi kesini naik apa Bu? Tadi naik motor, Bu. Emang rumahnya di mana Bu? Rumah saya di Batubara, Bu. Oh, lumayan jauh juga ya Bu dari sini. Iya, kira-kira sejam perjalanan lah, Bu. Tadi ke Poli Gizi ini agak susah ya Bu cari ruangannya? Lumayan sih, Bu, soalnya baru pertama kali kemari kan. Tadi diarahin juga sama satpamnya. Oh, maaf ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini, Bu, sebelumnya saya kesini karena arahan dari Bu Bidan BDM. Jadi gini, Bu, sebelumnya saya kesini karena arahan dari Bu Bidan desa saya untuk memeriksa anak saya ini, Bu. Oh, baik Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah datang ke klinik saya ini Bu. Jadi Bu, konseling ini akan kita lakukan sekira-kira 30 menit ke depan. Jadi Ibu bisa menceritakan keluhan-keluhan yang Ibu hadapi dan saya sebagai ahli gizi juga akan menjaga kerahasiaan data anak Ibu. Jadi Bu, kita akan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Ibu hadapi dan tapi ini semua keputusannya ada di Ibu. Apakah Ibu mau menjalani solusi yang saya berikan atau tidak? Oh iya, Bu, saya betul. Oh baik Bu, sebelumnya saya minta izin ya Bu untuk mencatat data-data anak Ibu. Iya, silakan, Bu. Nama anak Ibu siapa? Namanya Dinda, Bu. Oh Dinda, umurnya berapa Bu? Baru 9 bulan, Bu. Berarti sudah vaksin ya Bu? Sudah, Ibu, sudah lengkap semua vaksinnya di posyandu. Oh sebelumnya berarti sudah vaksin dong Bu? Sudah, Bu, sudah lengkap semua vaksinnya. Sebelumnya apakah Ibu ada bawa kartu KMS Dinda? Oh, ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Wah Dindanya sering ke posyandu ya Bu? Iya, Bu, setiap bulan selalu rutin, Bu, ke posyandu. Tapi yang bawa neneknya. Wah bagus dong Bu, tapi kenapa Bu nenek yang bawa anak Ibu ke posyandu? Oh, saya nggak sempet, Bu, kalau saya yang bawa posyandu karena saya kan harus kerja di pabrik kan, Bu. Jadi nenek Dinda yang ngurus Dinda. Oh begitu ya Bu, jadi apa yang sekarang Ibu keluhkan tentang anak Ibu? Ini, Bu, anak saya ini kan sekarang umurnya 9 bulan. Biasanya kan umur segitu udah bisa duduk tanpa pegangan, ngoceh-ngoceh manggil papa, mama, atau masukin mainan ke kubus, ke box gitu kan, Bu. Tapi anak saya ini kurang aktif, Bu. Saya perhatikan belum pernah ngomong, belum pernah ngoceh gitu papa, mama gitu, Bu. Anak saya selalu diem. Oh begitu ya Bu. Jadi di sini masalahnya menurut Ibu Dinda umurnya 9 bulan tapi tumbuh kembangnya anak Ibu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ya Bu. Betul, Bu. Saya kan jadi takut, khawatir gitu, Bu. Takut pertumbuhan dan perkembangannya itu kan keganggu gitu, Bu. Kalau boleh tahu Bu, waktu lahiran Dinda itu normal atau sesar Bu? Saya kemarin lahiran normal, Bu, cukup bulan juga. Ada komplikasi Bu? Enggak, Bu. Untuk berat badan waktu dia lahir itu berapa kilo Bu? Kalau berat badannya itu, kalau saya ingat 2,9 kg, Bu. Panjang badannya 49 cm. Terus lingkar kepalanya kemarin itu 42 cm. Jadi untuk pemberian ASI eksklusifnya Anak saya ini nggak saya berikan ASI, Bu. sejak usia berapa Bu? Sejak lahir, Bu, karena saya sibuk kerja, jadi saya nggak kasih dia ASI. Jadi Dinda saya kasih susu formula aja, Bu. Dan waktu umur Dinda 4 bulan sudah diberikan MPASI, Bu. Oh jadi sekarang Dinda itu udah diberikan MPASI ya Bu? Iya, Bu. Makan apa biasanya Bu? Dinda ini sukanya pisang sama puree ubi, Bu. Berarti dalam sehari biasanya Dinda makan berapa kali sehari Bu? Dinda biasanya makan itu 3 kali sehari, Bu. Tapi makannya itu nggak banyak, cuma 2 sampai 3 sendok aja. Jadi setiap hari Dinda makan pisang sama pure ubi saja ya Bu?
Iya Bu, kemarin saya coba kasih lauk kan Bu, kayak hati ayam atau telur gitu. Karena saya coba tuh di usianya yang 7 bulan. Tapi justru anak saya ini nolak makan Bu. Kadang kalau dia lapar, neneknya kasih dia biskuit gitu, kayak 2 keping gitu, kayak untuk cemilan sorenya. Oh baik ya Bu, kita ukur dulu ya Bu anak ibu. Oh iya Bu, silakan. Itu bisa loh untuk panjang. Oke, oke, oke. Bu, sebentar saya menghitung data anak ibu ya. Ini Bu leaflet bisa dibaca. Oh iya Bu. Jadi Bu, berdasarkan pengukuran bayi ibu, berat badan anak ibu itu sekarang itu 6,5 kg dan lingkar kepalanya itu 42 cm. Tinggi badan anak ibu itu 67 cm. Nah, berdasarkan pengukuran dari antropometri itu, yaitu menggunakan WHO Antro dengan skor skor minus 1,66, anak Anda ini termasuk gizi baik. Tapi berat badan dari hasil pengukuran berat badan berdasarkan KNS itu tidak ada kenaikan berat badan dalam 3 hari, dalam 3 kali penimbangan kan Bu? Oh iya Bu. Oh, jadi begini Bu. Ini Bu, jadi Dinda itu sekarang berada di titik krusial yaitu golden period Bu. Golden period itu apa ya Bu? Ya, jadi gini Bu, golden period itu terjadi mulai trimester kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Di masa ini, otak anak berkembang pesat Bu. Jadi itu merupakan jangka waktu yang sangat penting Bu untuk dalam tumbuh kembang si anak. Pada usia 2 tahun, ukuran anak-anak mencapai 80% dari ukuran otak orang dewasa. Otak itu akan terus berkembang Bu secara umur 2 tahun dengan perkembangan yang lebih lambat. Oleh karena itu, ibu itu harus pastikan kalau Dinda itu mendapatkan nutrisi yang cukup dan sesuai dan tepat pada periode emas ini Bu. Oh begitu ya Bu. Saya ngerti Bu. Terus saya harus apa dong Bu untuk menunjang perkembangan otak Dinda? Jadi itu ibu bisa memberikan sebanyak mungkin kayak stimulasi yang tepat pada si Dinda. Semakin banyak stimulasi yang diterima Dinda, maka semakin banyak komunikasi yang terjadi antar sel-sel saraf otak. Contohnya yaitu stimulasi yang merangsang indera-inderanya kayak pakai mainan yang berbunyi atau mainan yang berwarna-warni. Oh iya, selain itu kasih juga nutrisi yang tepat untuk mendukung terjadinya komunikasi yang efektif antar sel-sel saraf otaknya Dinda Bu. Oh kalau stimulasi gitu sih udah saya kasih Bu. Mungkin salahnya di nutrisi kali ya Bu. Emang nutrisi apa sih Bu yang tepat untuk situasi kayak gini? Nutrisi yang dimaksud itu di sini itu nutrisi yang penting buat perkembangan otak Bu. Contohnya DHA atau kolin. Jadi itu DHA itu berperan menjaga neutronnya otak itu agar pesan tersampaikan dengan tersempurna dari sel saraf otak ke sel saraf lainnya Bu. Jadi DHA itu dapat menjaga kadar tinggi di membran-membran otak dan mata Bu. Dan tubuh juga dapat mensintesis DHA dan asam linoleat Bu. Jadi tapi proses ini kurang efisien. Makanan yang mengandung banyak DHA seperti ikan salmon, makarel, ikan sarden juga tidak umum dikonsumsi dan kurang disukai anak-anak pada masa pertumbuhan Bu. Jadi ibu tuh perlu memastikan nutrisi yang dikonsumsi Dinda mengandung DHA dalam kadar yang cukup agar kebutuhannya tercukupi Bu. Oh saya sih nggak suka Bu makan ikan-ikan gitu. Jadi
saya bisa dapetin dari mana ya Bu? Dari susu Bu, kan sekarang banyak susu formula yang dijual yang mengandung DHA Bu, kayak Enfagrow Atlas atau yang lainnya Bu. Oh, terus apalagi Bu nutrisi yang bagus selain DHA itu? Selain DHA ada juga Bu kolin. Jadi itu kolin adalah bahan kimia organik yang digunakan sewaktu vitamin B kompleks Bu. Kolin sangat penting pada masa perkembangan otak karena kolin juga berperan dalam pembentukan membran sel untuk penyampaian sinyal di sistem saraf. Kolin juga merupakan prekursor kimia yang dibutuhkan untuk pembentukan otak Bu. Namun kebutuhannya juga harus terpenuhi dari luar Bu, yaitu sama kayak DHA Bu. Kita bisa dapati sumber kolin dari salah satunya lewat susu formula. Oh, jadi nutrisi yang penting itu ada DHA dan kolin ya Bu. Wah, Ibu ini pintar ya, nggak salah saya konsultasi di sini. Makasih Bu. Jadi itu ya Bu rahasianya. Iya Bu, betul Bu. Jadi untuk makanan yang cocok untuk anak saya, kira-kira apa Bu yang mengandung DHA dan kolin itu? Oh, anak ibu itu bisa dikasih MPASI seperti telur, tahu, tempe, daging ayam, ikan salmon, ikan tuna, ikan kembung, lele. Nah untuk buahnya ibu bisa kasih makan alpukat, pisang, jeruk Bu. Oh, untuk jadwal pemberian makannya bagaimana ya Bu? Untuk jadwalnya bisa nanti saya atur ya Bu. Misalnya untuk pukul 6:30 pagi itu bisa ibu kasih minum ASI setelah bangun tidur. Pukul 8:30 sarapan pagi MPASI Bu. Pukul 10 itu minum ASI lagi. Nah pukul 2:13 siang MPASI. Nah untuk pukul 13 berikan makan selingan Bu, sama untuk jam sorenya sekitar pukul 15 sore itu minum ASI. Nah untuk makan malamnya ibu bisa kasih MPASI juga Bu. Oh, jadi saya harus ngasih sesuai jadwal itu ya Bu? Iya Bu. Tapi saya masih bingung untuk menu makannya itu apa aja Bu? Oh ini ya Bu, saya buatkan contoh makan menunya Bu. Oh, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Sejauh ini apakah ada yang ibu ketahui? Jadi saya harus berikan sebanyak mungkin stimulasi yang tepat untuk anak saya. Terus kalau semakin banyak stimulasi yang diterima anak saya, nanti semakin banyak komunikasi yang terjadi antara sel-sel saraf otak. Contohnya kayak stimulasi yang bisa merangsang indranya, kayak pakai mainan yang berbunyi gitu ya Bu, atau mainan yang berwarna-warni. Oh iya, selain itu kasih juga nutrisi yang tepat untuk mendukung terjadinya komunikasi. Jadi saya harus beri dia nutrisi yang cukup dan agar berat badan anak saya ini juga meningkat. Gitu ya Bu? Nah iya Bu, betul sekali. Apakah masih ada Bu yang ingin ibu tanyakan? Sudah cukup jelas Bu. Bagus Bu. Nah untuk selanjutnya kita akan memantau anak ibu ini Bu. Nah untuk seminggu depan kita pantau apakah ada kenaikan berat badan pada anak ibu, atau apakah ada perubahan pada anak ibu lebih aktif atau tidak, dan perkembangan anak ibu ini apakah sudah bisa duduk atau tidak Bu. Oh, jadi saya nanti harus minggu depan harus datang lagi gitu Bu? Iya Bu. Nah untuk jadwalnya nanti saya akan kabari kembali ya Bu. Oh begitu Bu, baik, terima kasih ya Bu. Saya izin pulang dulu ya Bu, terima kasih atas saran dan solusinya. Sama-sama Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Ya Bu.